Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab atau buku tafsir salat. Masih di beberapa doa iftitah dan nanti kita akan sebutkan tafsirnya. Jadi mungkin mengulang muqaddimah dulu ya. Buku tafsir salat ini secara umum terbagi menjadi dua bagian, bagian pengantar dan bagian isi. Bagian pengantarnya sudah pernah kita pelajari tentang bagaimana cara salat khusyuk, mengendalikan pikiran ketika salat, kemudian mengenalkan salatnya orang munafik, orang yang salatnya rusak, dan seterusnya. Lalu hukum tentang khusyuk dalam salat, beberapa catatan terkait khusyuk dalam salat. Kemudian bagian isinya kita membahas tentang bacaan-bacaan dalam salat berikut tafsirnya, agar pada saat Bapak Ibu membaca beberapa doa dalam salat kita bisa merenungkan, oh ternyata yang kita baca ini tafsirnya demikian. Sekarang kita baca doa iftitah yang keempat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, hamdan katsiran dengan pujian yang banyak, thayyiban mubarakan fi, pujian yang baik dan penuh berkah. Sumber dari doa, semoga nanti Bapak Ibu bisa menghafalkan doa ini dan mempraktekannya. Doa ini memiliki keutamaan. Ada 12 malaikat berlomba siapakah di antara mereka yang mengantarkannya kepada Allah. Seperti disebut bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada orang yang datang ke masjid lalu dia masuk ke shaf sementara nafasnya tersengal-sengal. Kemudian dia membaca Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Seusai salat, Nabi SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan doa ini? Semua sahabat terdiam. Lalu beliau bertanya lagi, siapapun yang mengucapkan kalimat ini tidak ada masalah. Jadi sudah khawatir jangan-jangan nanti disalahkan oleh Nabi SAW. Akhirnya orang yang mengucapkan tadi angkat tangan. Aku tadi yang terburu-buru dan nafasku tersengal-sengal, lalu aku membaca doa itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad ra'aitu ithna asyara malakan. Aku melihat ada 12 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Yang mereka berlomba memperebutkan doa ini, siapa di antara mereka yang akan mengantarkannya menuju Allah. Masya Allah ya. Dan itu Nabi SAW melihatnya. Yang ini tidak bisa diketahui kecuali melalui jalur kenabian. Dan ini diantara contoh doa yang memiliki keutamaan yang besar, sebab isinya pujian yang besar untuk Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Coba dihafalkan Pak. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bapak lihat di sini. Isinya hanyalah memuji Allah. Alhamdulillahi hamda. Ini isinya pujian. Segala puji bagi Allah. Hamdan dengan pujian. Disifati dengan 3 sifat. Katsiran, thayyiban, mubaraka. Pujian itu jumlahnya banyak. Thayyiban semuanya baik. Mubarakan fihi diberkahi isinya. Jadi kita hafalkan pujian yang punya 3 sifat. Apa saja sifatnya? Katsiran, thayyiban,
mubarakan fihi. Hafal ya. Alhamdulillahi pripun? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sekarang kita lihat ke tafsir doa. Dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Kenapa doa yang paling afdal alhamdulillah? Syekh Abdurrahman Al-Barraq menjelaskan, ucapan alhamdulillah disebut sebagai doa terbaik karena dalam ucapan hamdalah terdapat ungkapan syukur kepada Allah, dan orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Maka saat kita sedang berdoa kepada Allah, jangan lupa memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Sehingga ada sebagian orang yang ketika mengawali doa, dia awali dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yukafi'u wa yazidu hamdan yukafi'u wa yazidu mazida, dan bentuk pujian untuk Allah Subhanahu wa taala di mana dia menyebutkan kalimat alhamdulillah. Hamdan katsiran, pujian yang banyak. Pujian yang banyak artinya yang tidak berbilang, tidak ada batas jumlahnya. Karena dia adalah zat yang berhak untuk mendapatkan semua bentuk pujian. Dia adalah zat yang berhak untuk mendapatkan semua bentuk pujian. Thayyiban, yang baik. Pujian yang baik artinya tanpa ada cacat dan kekurangan, karena Allah zat yang maha thayyib. Sebab pujian yang diberikan oleh Allah adalah pujian yang jumlahnya banyak dan penuh dengan kebaikan. Badruddin Al-Aini mengatakan, wa makna thayyiba. Thayyiban artinya adalah khalisan, salihan, nadhifan minar riya. Pujian yang murni, saleh, yang bersih dari segala bentuk riya. Dan karena pujian ini banyak dan baik, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan pujian itu hanya khusus untuknya. Pujian makhluk untuk makhluk mungkin enggak ada unsur riya? Mungkin ya. Nyari apa? Mungkin nyari perhatian, atau pujian dalam rangka untuk apa lagi, Pak? Ya, pujian sifatnya hanya untuk kepentingan, ada kepentingan di balik itu. Namun pujian hamba untuk Allah, Bapak punya kepentingan apa? Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Orang yang mengucapkan kalimat seperti ini punya kepentingan apa? Kalau kita memuji Allah, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, boleh enggak? Berarti pujian kamu tidak murni memuji Allah. Enggak, seperti itu boleh, karena kita ingin dekat dengan Allah, sehingga kalau kita dekat dengan Allah, maka doa kita lebih dikabulkan. Maka yang dimaksud dengan pujian yang thayyib adalah yang ikhlas, pujian yang baik dan bersih dari riya. Sehingga memuji Allah tapi berharap pujian orang lain. Nah, ini pujian yang tidak thayyib. Dia memuji Allah lalu dengan bersuara, harapannya nanti tetangganya komentar, sregep zikir. Makanya zikir itu yang terbaik gimana? Yang ikhlas. Sehingga boleh enggak Pak zikir tapi ditambahkan? Boleh, asal ikhlas. Namun kalau orang yang bisa ikhlas tanpa ditambahkan, ini yang terbaik. Ada satu kalimat zikir yang kalau orang itu mengucapkannya, bibirnya tidak perlu banyak bergerak, cukup
terbuka tapi tidak perlu banyak bergerak. Zikir apa itu? La ilaha illallah. Bapak ucapkan la ilaha illallah, mulutnya tidak nutup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa ya? Nah. Karena itu sebagian ulama mengatakan perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Sebab zikir la ilaha illallah itu mungkin enggak diketahui banyak orang. Tapi kalau mingkem enggak bisa ya. Coba mingkem. Betul sakitnya. Kata Allah saja sambil mingkem enggak bisa. Coba mingkem ucapkan Allah. Enggak bisa. Makanya kalau ada orang yang sholat kok mulutnya mingkem, ya, pastikan sholatnya batal. Karena dia berarti tidak membaca. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Jadi ada sholat kok meneng mingkem, padahal dia sedekap. Berarti orang ini tidak membaca Al-Fatihah. Apalagi membaca doa yang lain, ya. Karena baca kata Allah saja tidak bisa ketika orang itu mingkem. Baik. Selanjutnya, mubarakan fihi, yang diberkahi, pujian yang penuh berkah, artinya kebaikannya terus menerus dan tidak pernah putus. Dalam Aunul Ma'bud dikatakan hamdan dza barakah, pujian yang penuh keberkahan, daiman terus menerus, la yanqati'u, tidak pernah putus, li'anna ni'amahu, karena nikmat-nikmat Allah la tanqati'u anna, tidak pernah putus. Nikmat Allah tidak pernah putus, maka pujian untuk Allah tidak boleh putus. Fayam bagi ayyakuna hamduna, maka hendaknya pujian kita ghaira maqtu'in, tidak terputus, walau niyatan wa'tiqadan, meskipun bentuknya niat dan keyakinan. Aku selalu memuji Allah, aku selalu memuji Allah dengan niat dan keyakinan. Sehingga ibadah kita berupa ibadah iman, itu tidak boleh putus. Walhamdulillah. Baik, saya ulangi lagi ya. Coba dibaca tadi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ada berapa pujian? Ada berapa pujian? 1, alhamdulillah. Sifat alhamdulillah ada berapa? 3. Apa saja Pak? Katsiran tayyiban mubarakan fihi. Apa makna katsira? Banyak, tidak terbatas. Apa makna tayyiban? Yang murni, ikhlas, bersih dari riya. Apa makna mubarakan? Terus menerus. Terus menerus. Karena sifat Allah sempurna, kebaikan Allah bagi hambanya terus menerus, maka pujian kita juga harus terus menerus. Nah, kurang lebih seperti itu saat Bapak sholat sambil merenungkan apa yang dibaca. Selanjutnya kita beralih ke doa yang kelima. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, Rabb Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, disebut sebagai 3 ulama yang pangkatnya atau derajatnya paling tinggi. Jibril, Mikail, Israfil. Jibril itu yang mengurusi apa? Wahyu, sumber kehidupan bagi hati. Mikail, dia diberi tugas menurunkan hujan, mengatur awan, sehingga sumber kehidupan bagi bumi. Israfil meniup sangkakala, sehingga beliau yang mengakhiri semuanya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, sejak Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala, nanti ketika ada perintah, dia tidak pernah memalingkan pandangannya dari arsy, sehingga selalu melihat ke arah arsy.
Meleng dikit itu tidak bisa, tidak pernah. Karena khawatir nanti pada saat mengo ya, meleng dikit ternyata ada perintah. Berapa ribu tahun Pak, wallahu a'lam. Tapi seperti itulah malaikat, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sifat oleh Allah, la yafturun, tidak pernah capek dan bosan dalam beribadah. Yang ini tidak dimiliki oleh manusia. Ya, coba kita lihat sifatnya malaikat. Di antara sifatnya malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Mereka selalu bertasbih malam dan siang, la yafturun, enggak pernah capek, enggak pernah futur. Bosan enggak pernah, capek enggak pernah. Terus seperti itu. Sehingga ada malaikat sejak tercipta sampai kiamat bertasbih terus. Selanjutnya, Fatiras samawati wal ard, engkau yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahada, engkau yang mengetahui hal yang gaib dan yang tidak gaib. Lawan dari gaib itu apa? Asyahada. Asyahada artinya yang berada di permukaan. Maka persaksian itu tidak bisa dilakukan sendirian, karena persaksian itu harus nampak di permukaan. Sehingga ada non muslim misalnya, saya sudah syahadat. Loh, sejak kapan? Di dalam kamar sendirian, tidak ada orang. Ya enggak diterima. Karena kamu ketika bersyahadat harus di depan umum, dilihat oleh kaum muslimin. Anta tahkumu baina ibadik, engkau yang menghakimi di antara para hambamu. Fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ihdini, berikanlah aku petunjuk. Limakhtulifa fihi, terhadap apa yang diperselisihkan. Minal haqqi, dalam urusan kebenaran. Biidnik, dengan izinmu ya Allah. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Dah? Hafal insyaallah. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahada Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Cara gampang menghafal begini ya. Jadi mungkin boleh sambil dihitung tangan ya. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini satu paket. Kita menyebut 3 nama malaikat. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil. Tapi Jibrilnya bukan Jibril, Jibril. Biar sama dengan Mikail. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Selanjutnya menyebutkan sifat Allah Fatiras samawati wal ard. Sifat yang kedua, Alimal ghaibi wasyahada. Selanjutnya tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Sudah? Jadi dikelompok-kelompokkan. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahada Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, baru isinya doa. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ada 6 penggalan. Baik. Tidak hafal sekarang enggak apa-apa ya. Yang penting nanti selesai kajian hafal.
Baik, sekarang kita lihat sumber doa. Doa ini dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail. Maka Bapak hafalkan, Ibu hafalkan, nanti praktekkan saat qiyamul lail. Seorang tabi'in yang bernama Abu Salamah, anaknya Abdurrahman bin Auf, pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa doa iftitah yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, kana idza qama minal laili iftataha salatahu. Ketika beliau qiyamul lail, beliau mengawali doa iftitah dengan mengucapkan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah sampai akhir doa. Baik. Nanti coba dihafalkan dan praktekkan ketika qiyamul lail. Sekarang kita lihat tafsir doa. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Rabb berarti yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki. Wahai yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki Jibril, Mikail, Israfil. Jibril dibaca juga dengan Jibrail. Beliau adalah Ruhul Kudus. Penyebutan Ruhul Kudus ada di mana, Pak? Di Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Jibril dengan sebutan Ruh Kudus. Penyebutan Ruhul Kudus bisa kita lihat ada di surat Al-Baqarah ayat 87. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Al-Baqarah ayat 253. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Al-Maidah 110. Id ayyadtuka bi Ruhil Kudusi tukallimun nas. 3 ayat ini semuanya berbicara tentang Isa yang dikuatkan oleh Allah dakwahnya dengan Ruh Kudus, yaitu dengan Jibril. Maka Jibril berkali-kali mendatangi Isa. Ketika bayi didatangi Jibril lalu bayinya bisa bicara. Selanjutnya ada satu ayat di surat An-Nahl ayat 102. Nah, ini berbicara Ruhul Kudus tentang Al-Quran. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Sampaikan wahai Muhammad, Quran itu diturunkan oleh Ruhul Kudus. Mir Rabbika, dari Rabbmu, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala sifati Jibril dengan ruh yang suci, Ruh Kudus, karena tidak pernah ternodai dengan dosa. Malaikat tidak pernah berdosa. Kita lanjutkan. Malaikat yang paling mulia yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Apa dalilnya kalau Jibril itu paling mulia, Pak? Apa dalilnya kalau Jibril itu paling mulia di antara malaikat yang lain? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sifat Jibril di antaranya adalah muta'in sama amin. Di surat At-Takwir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Sesungguhnya Quran itu adalah ucapan utusan yang mulia, dzi quwwah, yang punya kekuatan. Jibril punya kekuatan. Kebayang enggak kekuatan Jibril? 100 sayap. Satu sayap andaikan dibentangkan, saddal ufuk, langit gelap, nutupi ufuk. Pada saat umatnya Nabi Lot membangkang, Jibril yang ngurusi, buminya diangkat. Tanah satu kampung itu diangkat, Pak. Wah, itu kalau bisa dilihat gitu ya, mungkin orang bisa gemeteran, Pak. Setelah diangkat sampai ke langit dunia. Sehingga kalau kebayang ada bumi yang keangkat, itu pernah terjadi di zaman
Nabi Lut sampai ke langit dunia. Hingga para malaikat di langit dunia, di langit yang paling bawah, mendengarkan suara lolongan anjing karena diangkat sampai langit dunia. Setelah itu dibanting, dijungkir. Itu kayak apa itu ya? Satu kampung diangkat. Dzil arsh inda dzil arsy makin. Di sisi Dzul Arsy Allah Azza wa Jal makinin, dia punya posisi. Muta'in, ditaati, thamma, di sana. Maksudnya di mana? Di langit. Amin, dan dia malaikat yang amanah. Wa ma sahibukum bimajnun. Karena itu saudara kalian, teman kalian, di sini teman kalian siapa? Nabi Muhammad SAW. Bimajnun, beliau bukanlah orang yang kesurupan jin, bukan orang gila. Majnun itu artinya kesurupan jin. Sebab orang musyrikin menuduh Nabi Muhammad SAW kesurupan jin, makanya bisa ngomong kayak gitu. Oh, Muhammad lagi kesurupan kayak. Terus ngomong-ngomong dawir. Padahal yang dibaca Al-Quran. Maka dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada saat zaman fatrah, ketika wahyu tidak turun, antara selesai Allah menurunkan surat Al-Muddathir atau Allah menurunkan surat Iqra sampai surat Ad-Duha, terjadi kekosongan waktu, wahyu tidak turun, Jibril enggak datang-datang. Maka istrinya Abu Lahab, siapa nama istrinya Abu Lahab? Ummu Lahab. Bukan ya, Ummu Jamil. Ummu Jamil sebagai perempuan yang jahat, dia langsung komentar, unduru anna Muhammadan qad taraka syaitanu. Lihatlah, Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Muhammad telah ditinggalkan sama setannya. Setan yang dimaksud siapa? Jibril. Makanya mereka menyebut Nabi Muhammad SAW orang gila, dibela oleh Allah. Wa ma sahibukum bimajnun. Saudaramu ini tidak gila. Baik. Mikail disebut juga dengan Mikal. Sebutan Mikal ini di surat Al-Baqarah. Mangkana, gimana kalimatnya? Gimana? Yang ada kalimat Mikalnya. Kok jadi lupa ya? Wa Mikala, wa Mikal. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, kemudian wa rusulihi wa Jibrila wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, kemudian para malaikatnya, rasulnya, lalu Jibril dan Mikail. Israfil disebut juga dengan Israfin, malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Mengapa tiga malaikat ini yang disebutkan dalam pujian di atas? Ibnu Abil Is menjelaskan, Jibril yang membawa wahyu merupakan pembawa sebab kehidupan bagi hati. Mikail atau Mikal diperintahkan untuk menurunkan hujan, merupakan sebab kehidupan bagi bumi dan penghuninya. Sementara Israfil yang meniup sangkakala merupakan awal dari kehidupan yang kedua dan kembalinya ruh ke jasad. Demikian rahasia kenapa tiga malaikat ini yang disebutkan. Fatiras samawati wal ar. Fatir artinya yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Allah menyebut dirinya Fatiras samawati wal ar. Di ayat yang lain Allah menyebut dirinya Badi'us samawati wal ar. Ada Badi'us samawati wal ar, ada Fatirus samawati wal ar. Baik Badi maupun Fatir maknanya adalah menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Selanjutnya, Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan yang tidak gaib. Gaib artinya apa yang tidak terindra. Kebalikannya adalah syahid,
artinya sesuatu yang terindah, yang tersaksikan. Anta tahkumu baina ibadik, engkau yang memutuskan perkara di antara para hambamu. Sekarang orang bisa perang opini, gontok-gontokan ning grup, padu karepe dhewe, nanti akan diadili oleh Allah. Siapa yang benar? Fima kanu fihi yakhtalifun, Allah akan mengadili terhadap apa yang mereka perselisihkan. Al-Qurtubi mengatakan, engkau memutuskan dan menjelaskan kebenaran. Kelak di hari kiamat Allah menjadi hakim untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara hambanya, dengan memberikan balasan berupa pahala dan azab. Maka antara mukmin dan kafir diadili oleh Allah, mana yang benar. Antara ahlu sunnah wal jamaah, ahlul haq dengan ahlul batil, nanti akan dihakimi oleh Allah. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Sebelum kita nanti dihakimi oleh Allah, kita minta petunjuk kepada Allah terhadap berbagai macam perselisihan yang terjadi di antara masyarakat dalam mencari kebenaran bi'idnika, dengan izinmu ya Allah. Dan mohon hidayah itu ada dua. Satu, ditunjukkan untuk mengetahui mana jalan yang benar. Yang kedua, diberi taufik untuk mengikuti jalan yang benar. Ana wong sing wis ngerti tapi ra gelem nglakoni. Mendapatkan hidayah ilmu tapi tidak mendapatkan hidayah taufik. Jadi hidayah ada berapa tadi? Ada dua. Hidayah, ada hidayah berupa ilmu dan irsyad. Hidayatul ilmi wal irsyad. Apa bentuk hidayatul ilmu wal irsyad ini? Penjelasan dan keterangan. Yang kedua, hidayah taufik wal amal. Apa bentuk hidayah itu taufik wal amal? Semangat mengikuti kebenaran. Hidayah itu taufik wal amal. Mana dari dua hidayah ini yang penting? Dua-duanya penting. Duwe semangat, punya semangat, tapi salah, bahaya. Akhirnya jadi koyok pendeta Nasrani ya, yang sampai mengebiri diri nggak mau nikah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dengan praktek bid'ah rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan praktek rahbaniyah. Ibtada'uha, praktek bid'ah yang mereka lakukan, rahbaniyah. Di surat Al-Hadid ayat 27. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ibtada'uha artinya bid'ah yang mereka buat-buat, ma katabnaha alaihim. Kami tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukan itu. Selanjutnya, kita mohon dua hal ini diberi petunjuk untuk mengenali kebenaran dan diberi kemudahan untuk mengikutinya. Bi'idnik, dengan izinmu ya Allah. Makna izin di sini adalah dengan kemudahanmu. Ketika seseorang sudah membuka hijab ruangannya, diberi izin untuk masuk. Sehingga doa itu seperti ngetuk pintu. Begitu pintu dibuka, masih ada satu lagi tabir yang paling kuat. Apa itu? Izin. Yaitu izin. Maka dengan izin Allah, kalau Allah sudah izinkan, dia akan masuk untuk bisa mendapatkan hidayah. Baik, saat Bapak berada di luar ruangan, lalu mau memasuki sebuah ruangan, tabir pertama itu apa? Lapis pertama, udah? Pintu dibuka. Sudah boleh masuk belum? Belum.
Masih ada lapis yang kedua, izin. Dan lapis yang kedua ini lebih kuat daripada lapis pertama. Kalau kita nggak punya izin, kita tidak bisa masuk. Maka dengan izin Allah kita bisa mendapatkan hidayah, memasuki ruangan hidayah. Dengan izin Allah kita bisa mendapatkan taufik, diberi oleh Allah limpahan taufik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Di antara nama Allah adalah Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Dia beri petunjuk siapapun hambanya yang dia kehendaki. Dan dia memberi petunjuk, ketika ada yang diberi petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Karena itu betapa semua hamba membutuhkan petunjuk dari Allah. Manusia itu bodoh dan tidak tahu, sehingga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Dalam hadis qudsi, Bapak lihat hadis qudsi berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum dallun, kalian semua itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, saya akan aku berikan petunjuk kepada kalian. Masya Allah. Ya ibadi, kullukum ja'i, wahai para hambaku, kalian semua itu kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. At'imkum, akan aku berikan makan kepada kalian. Nah, hadis-hadis seperti ini, hadis sahih riwayat Muslim, mengajarkan kita untuk banyak bergantung kepada Allah Sang Kuasa. Baik, doa yang ke-6 kita akhiri ya, sampai doa yang ke-6 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul Malakut wal Kibriya wal Jabarut wal Kibriya wal Azama. 4 yang kita minta. Doa ini disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah Ibnu Yaman, bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah SAW salat malam, lalu beliau membaca doa tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azama. Tafsirnya, Al-Malakut adalah bentuk hiperbol dari Al-Malak yang artinya kerajaan. Dzul Malakut berarti kerajaan yang besar. Al-Jabarut adalah hiperbol dari kata Al-Jabbar yang artinya kekuasaan. Al-Kibriya, ketinggian dari seluruh makhluk, karena dia zat yang maha tinggi dan seluruh makhluknya tunduk kepadanya. Al-Azamah artinya keagungan. Ada yang berpendapat Al-Azamah itu sama dengan Al-Kibriya, dan ada yang mengatakan Al-Kibriya itu kesempurnaan zat, sedangkan Azamah kesempurnaan sifat. Nah, kalau hafal sambil direnungkan seperti ini, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika iftitah. Walhamdulillah, selesai mengenai doa iftitah. Ada berapa redaksi? 6. Hafal berapa? Ya? Hafal berapa? Allahumma ba'id baini, hafal ya? Allahu Akbar kabira, hafal. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, hafal. Terus alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah, sampai akhir. Satu lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azama. Apa arti Al-Kibriya?
kesempurnaan zat. Apa arti al-'azamah? Kesempurnaan sifat. Keagungan zat dan keagungan sifat. Walhamdulillah. Nanti setelah ini setoran 6 doa ya. Yang bisa boleh pulang. Yang enggak bisa juga boleh pulang ya. Mulai kabeh. Baik, demikian. Masih ada sisa waktu berapa menit, Pak? Tinggal 11 menit. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya iftitah seperti yang sudah disampaikan Ustadz, bahwa doa iftitah ini dianjurkan semua sholat kecuali sholat jenazah, kalau nggak keliru. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kapan kita membaca doa iftitah? Karena kalau makmum dan imam saya kira kan istilahnya kan beda waktunya. Karena begitu, makanya begitu Allahu Akbar itu langsung imam atau makmum itu sama-sama baca doa iftitah atau nunggu dulu. Kemudian misalnya imam sudah membaca doa iftitah Al-Fatihah, kita diam atau bagaimana? Jadi kapan membaca surat doa iftitah? Kemudian kalau keburu-buru itu apakah ya harus dibaca? Karena itu hanya sunat. Contoh misalnya sudah begitu kurang 2 menit atau kurang 1,5 menit misalnya kita apakah itu harus dibaca juga? Kemudian tadi yang nomor 4 tadi saya perhatikan surat doa iftitah itu berasal dari Mas Buker. Tadi pas selesai sholat kemudian Rasulullah, siapa yang baca doa tadi? Berarti dia membaca doa iftitah itu pas sholat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pertanyaan tadi, Pak? Banyak ya. Pertama, kita sepakat bahwa doa iftitah ini sunnah, dianjurkan sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ada satu madhab yang mengatakan doa iftitah itu makruh. Madhab siapa, Pak? Malikiyah. Namun pendapat Malikiyah ini pendapat yang lemah ya. Selanjutnya, karena doa iftitah ini sifatnya anjuran, maka doa iftitah ini jangan sampai mengalahkan yang wajib. Sehingga jika ada orang yang sholat dan dalam posisi dia agak telat, begitu bergabung dengan shaf, dia mungkin yakin paling imam ini sebentar lagi mau ruku. Dalam kondisi ini maka sebaiknya makmum tadi ngapain? Langsung baca Fatihah. Tujuannya apa? Mendahulukan dan memprioritaskan yang sifatnya wajib atau rukun. Selanjutnya yang kedua, jika imam ruku atau imam sudah membaca surat sementara kita sedang membaca doa iftitah, maka segera diputus lalu dengerin bacaan imam. Baru membaca Allahumma nakkini minal khataya. Imam sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah baca Fatihah. Maka Anda putus, dengerin imam. Selanjutnya, memang dalam pembacaan doa iftitah antara imam dan makmum waktunya beda. Waktunya beda itu gimana, Pak? Yang punya kendali itu siapa? Imam. Makmumnya kan tidak tahu
Karena itu dianjurkan bagi makmum baca doa iftitah redaksi pendek. Contohnya banyak redaksi pendek. Apalagi? Contohnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Redaksi pendek yang lain. Ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Redaksi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Jadi kita baca redaksi-redaksi pendek seperti ini. Dengan membaca redaksi pendek seperti ini, nanti kalaupun imamnya baca iftitahnya itu pendek, kita masih bisa mengejar. Nah, kemudian pertanyaan terakhir tadi bagus ya. Tadi kan sahabat ini tersengal-sengal, lalu langsung masuk shaf, kemudian salat. Dan ini mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan masbuker, termasuk di antara sahabat yang masbuk. Wallahu alam, dalam hadis itu memang tidak disebutkan dia masbuk seperti apa. Memang dia tersengal-sengal, mungkin mengejar. Tapi apakah sampai pada pertengahan salat dan seterusnya kita tidak tahu. Tapi secara umum berdirinya Nabi SAW itulah lama. Kira-kira sahabat tadi itu sholatnya sholat sir atau sholat jahar? Sir. Kenapa sir? Kalau jahar enggak mungkin dengar. Kalau jahar nanti beliau SAW tidak dengar. Sehingga sholatnya sholat sir, beliau bisa mendengar. Dari sinilah boleh saja membaca doa iftitah bagi makmum ketika sholat sir. Namun dia perkirakan kalau nanti baca doa iftitah imamnya belum rukuk, kita sudah berhasil baca Al-Fatihah, silahkan membaca doa iftitah. Wallahu a'lam. Pun cekap Pak. Nah, selanjutnya. Monggo. Itu kok tidak masuk ke situ tadi gimana? Baik. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Coba kita carikan riwayatnya. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, wa hadithu Abi Hurairah as-sahhu ma warada fi dzalika, yakni al-istiftah. Hadis Abu Hurairah adalah riwayat doa iftitah yang paling sahih, yaitu Allahumma ba'id baini. Ini kan dari pertanyaan Abu Hurairah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa fi riwayatin wa ana awwalul muslimin. Rawahuma Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib. Sahih Pak ya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib. Begitu. Kalau Bapak tanya kenapa enggak masuk di buku tafsir sholat, berarti mudah-mudahan nanti redaksi yang atau cetakan berikutnya kami masukkan Pak. Usulan dari Jamaah Marhamah. 6 tambah 1-nya ini jadi, tapi ini panjang ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Enggak ada ini, boleh tambahkan ini. Di sini tidak ada ini di depan. Tambahkan ini boleh enggak? Insyaallah tidak masalah karena tidak mengubah makna. Selanjutnya
Pun jawab, alhamdulillah. Nah. Kalau sholat jahriyah, misalnya maghrib atau isya, imamnya baca doa iftitahnya panjang. Allahumma ba'id baini atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, kita cuman baca iftitah yang pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Imamnya enggak bunyi-bunyi. Nah, mungkin sudah curiga ini mesti lali. Nah, padahal sebenarnya tidak lupa. Apa yang perlu kita lakukan? Anda ulangi lagi doa iftitah tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Loh kok durung? Allahu akbar kabira diulangi lagi. Jadi satu doa iftitah tadi diulang-ulang sambil menunggu imam membaca. Allahu akbar kabira dilanjutkan inni wajjahtu wajhiya, itu menggabungkan dua hadis berarti. Hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim, kalau Allahu akbar kabira itu hadis siapa? Ibnu Umar ya. Hadis Ibnu Umar. Nah, ini berarti menggabungkan dua hadis. Kalau dalam keterangan An-Nawawi rahimahullah di buku tafsir salat saya sebutkan itu ya, tentang hukum menggabung-gabungkan beberapa doa. Beliau membolehkan. Seperti yang beliau sampaikan dalam kitab Al-Adhkar. Nah. Baik, pun cekap. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.